terkait dengan beberapa hal yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Greg juga, banyak hambatan soal regulasinya, soal infrastrukturnya, soal ya skill tenaga kerjanya. Tapi menarik juga misalnya kalau sekarang kita Pak Hidayat bagaimana persoalan keterbatasan lapangan kerja di sini kemudian berpengaruh kepada pekerja-pekerja migran. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan belum ngantuk. Saya sudah mulai ngantuk. Temanya menarik. Terima kasih Habibie Center yang mengangkat isu ini dalam rangkaian hari peringatan hak asasi manusia, karena ini bagian dari hajat penting setiap orang hidup di Indonesia adalah pekerjaan yang layak. Gitu. Saya mengapresiasi itu. Banyak hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Greg. Saya akan mulai dari sebenarnya kita hari ini masih menghadapi situasi tentang ketimpangan. Diakui atau tidak, gitu. Tadi disinggung tapi saya kira tidak banyak karena semuanya sudah bicara tentang bahwa kita sudah sangat maju. Tetapi bahwa sampai hari ini kita masih menghadapi ketimpangan, bahwa soal kesejahteraan, keadilan sosial yang sehari-hari kita sebut dalam sila kelima itu sesungguhnya masih belum bisa dirasakan oleh semua orang. Beberapa orang iya, tetapi belum semua orang. Misalnya survei dari Credit Suisse tahun 2017 memperlihatkan bahwa kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Bahwa itu nyata. Tapi kalau saya bilang saya orang miskin, jangan lihatnya fokus ke saya ya. Nah, bahwa kondisi ini tidak hanya dihadapi oleh kita, tetapi ini juga problem global. Gitu. Di beberapa negara, misalnya di Rusia, India, Thailand, gitu, bahwa itu juga masih terjadi. Dan ketimpangan ini yang kemudian menempatkan Indonesia pada posisi terburuk ke-6 di seluruh dunia terkait dengan inequality. Jadi saya kira kenapa keadilan sosial, kenapa kesejahteraan itu masih belum bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada pada, mungkin tidak ada di sini, ya, di luar sana, karena memang situasi ini. Nah, kenapa makin timpang? Tadi sudah banyak didiskusikan, saya tidak akan banyak meng-highlight, tetapi prinsipnya adalah soal dimulai dari ketimpangan peluang, kemudian pekerjaan yang tidak merata, masih tingginya konsentrasi kekayaan, dan juga ketahanan ekonomi yang masih rendah. Misalnya ketika terjadi bencana di satu wilayah misalnya, kemudian akan terjadi ketahanan ekonomi yang tidak kuat di beberapa wilayah gitu, karena situasi ekonomi di banyak rumah tangga Indonesia itu masih sangat terbatas gitu. Kemudian juga terkait lapangan pekerjaan, tadi sudah banyak disampaikan ada kemajuan bahwa saat ini adalah era di mana merupakan situasi paling baik yang pernah dimiliki oleh Indonesia, kemiskinan turun luar biasa. Tetapi bahwa masih ada soal terkait dengan daya saing sumber daya pekerja kita baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk juga ketersediaan lapangan pekerjaan. Tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa berbagai upaya dilakukan pemerintah, tetapi sesungguhnya apakah ini semuanya sudah menjawab kebutuhan, apakah ini sudah efektif menjadi bagian dari prioritas pembangunan di Indonesia? Tentu kita bisa menjawab dengan berbagai argumentasi yang berbeda-beda, gitu, tergantung dari sudut pandang yang mana. Saya tidak akan menyampaikan terkait pengangguran. Nah, dalam konteks ini, dalam fora pembangunan, kemiskinan, kemudian kesempatan kerja di Indonesia, sesungguhnya di mana letak migrasi orang yang bekerja ke luar negeri? Saat ini ada sekitar 9 juta warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri, setiap tahunnya sekitar 1 juta orang. Kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa setiap tahun pemerintah menyediakan sekitar 2,4 juta lapangan pekerjaan, sesungguhnya 1 jutanya disumbang oleh pekerja migran. Dan ini adalah jerih payah mereka sendiri yang berupaya mencari lapangan pekerjaan, meskipun itu adalah kondisi kerja yang belum bisa dikatakan itu layak. Kenapa? 85% adalah mereka bekerja di sektor domestik.
sebagai pekerja rumah tangga. Meskipun ILO sejak tahun 2011 melalui konvensi ILO 2011 nomor 18 2011 mengatakan bahwa kerja domestik adalah juga kerja layak gitu. Tetapi bahwa standar itu masih jauh dengan apa yang terjadi realitas di berbagai rumah tangga, termasuk di Indonesia, di beberapa negara tujuan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kontribusi pekerja rumah tangga itu luar biasa pada tingkat pembangunan dunia. Gak ada presiden yang tidak didukung oleh pekerja rumah tangga, gak ada menteri yang tidak bisa didukung oleh pekerja rumah tangga. Saya kira kita semua juga banyak punya menggunakan jasa mereka gitu. Tetapi sesungguhnya berapa persen dari situasi mereka itu layak sesuai dengan tentu standar ILO. Apakah benar mereka bekerja 8 jam? Apakah benar mereka punya hari libur? Apakah benar bahwa mereka diperlakukan secara manusiawi? Padahal sesungguhnya dari mereka itulah sekitar 118 triliun setiap tahun disumbangkan kepada remittance melalui jerih payah mereka. Bahkan Indonesia saya kira mulai tahun lalu sudah merangkak masuk ke top 10 negara yang punya remittance cukup signifikan. Kalau melihat sumbangan pada GDP, memang kalau dibandingkan dengan negara lain misalnya Filipina misalnya, dari remittance pekerja migran mereka itu sudah 9,5% ke GDP gitu. Kemudian Vietnam itu 6,5%, kita 1,5% ke GDP. Itu juga fantastis gitu ya. Dengan bagaimana mereka berupaya mencari pekerjaan, hidup dalam lingkungan kerja yang tidak nyaman gitu. Meskipun 15-20% yang lain mereka bekerja pada sektor yang aman tentu saja gitu. Tetapi bahwa 80% mereka yang kerja dalam situasi yang tidak layak itu juga perlu difikirkan gitu. Nah, tadi Pak Menteri menyampaikan banyak hal terkait dengan revolusi industri, kemudian tentang bagaimana kita bisa mati atau hidup harus memanfaatkan inovasi dan teknologi. Tetapi bahwa sampai hari ini sesungguhnya kita, saya, teman-teman migran care, teman-teman yang lain yang bekerja pada advokasi hak pekerja migran masih menanti kebijakan pemerintah yang memaksimalkan teknologi justru untuk memfasilitasi pekerja migran kita untuk lebih mudah berangkat ke luar negeri. Kalau butuh transportasi, kita punya banyak Gojek, kita punya banyak Grab, kita punya banyak aplikasi. Tetapi untuk bekerja ke luar negeri, sampai hari ini sesungguhnya kita juga menunggu inovasi apa yang sesungguhnya bisa diambil oleh pemerintah sehingga mereka tidak berangkat ke luar negeri itu masih terjebak hutang sampai hari ini. Mereka yang ke Taiwan masih mengeluarkan uang 120 juta untuk rekrutmen fee. Mereka yang ke Hong Kong masih mengeluarkan uang 35 juta untuk rekrutmen fee. Itu pun belum tentu bahwa apa yang sudah mereka keluarkan itu kemudian menempatkan mereka pada posisi kerja yang layak gitu. Sehingga saya berharap dengan hadirnya undang-undang baru yang baru disahkan tahun lalu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran yang merupakan bagian dari skema besar kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, itu pemerintah bisa segera mengambil langkah-langkah yang strategis untuk memastikan kondisi pekerja migran lebih layak dari apa yang mereka hadapi hari ini. Bahwa sampai hari ini, seperti yang saya sampaikan, saya tidak mengeneralisir bahwa semua 9 juta itu ada pada kondisi yang tidak layak. Tapi paradigma migrasi sejak masa Orde Baru sampai tahun lalu akhirnya ada undang-undang baru, itu bunyi regulasinya adalah sangat eksploitatif terhadap pekerja migran. Jadi mereka sesungguhnya di banyak negara itu mendapatkan pekerjaan yang relatif lebih baik, tetapi sistem atau tata kelola migrasi kita itu yang membebani pekerja migran kita. Jadi shifting paradigm, perubahan paradigma tata kelola migrasi itu harus dimulai dari sini. Tadi Pak Greg menggarisbawahi soal korupsi. Ranah ini adalah salah satunya yang juga sangat syarat dengan korupsi. Asuransi pekerja migran gak lebih dari 20% yang bisa kembali ke mereka, selebihnya dikorupsi. Soal hanya perpanjangan dokumen misalnya, 2 tahun lalu KPK menetapkan atas imigrasi kita di Kuala Lumpur 2 tahun penjara karena mengambil keuntungan dari perpanjangan paspor warga negara kita yang bekerja di sana. Jadi soal korupsi, soal birokrasi itu masih menjadi tantangan besar dalam kita mendorong bagaimana migrasi yang aman itu bisa berdampak pada keadilan sosial, kesejahteraan pekerja
migran kita gitu. Jadi keterjebakan mereka pada situasi itu memang sejarahnya sangat panjang. Saya masih ingat itu dimulai ketika perubahan paradigma ketika Pak Habibie jadi presiden, dan itu sangat pendek gitu ya, sehingga tidak banyak yang bisa dirubah. Tetapi akhirnya tahun lalu kita mulai berubah. Saya berharap ke depan bahwa apa yang disampaikan Pak Hanif terkait dengan terobosan banyak hal di lingkungan kerja di Indonesia, ekosistem yang dikatakan ekosistem ini juga dibangun dalam ekosistem tata kelola migrasi yang berperspektif terhadap penghormatan hak asasi manusia. Sehingga kalau pemerintah, saya kira ke depan hanya bisa menyediakan lapangan pekerjaan, taruhlah hanya naik tidak banyak itu, luar negeri ini bisa menjadi alternatif yang juga bisa mendorong mereka untuk bisa mencapai kesejahteraan. Nah, di sisi yang lain, landscape yang lain kita juga masih bisa lihat, misalnya dalam Global Slavery Index, indeks perbudakan modern yang dilaunching tahun 2018. Indonesia memang turun posisinya di 74 dari 167 negara, yang diindikasikan lebih dari 1.220 warga negara kita yang bekerja itu terindikasi menjadi korban perbudakan modern. Karena situasi kerja yang tidak layak, karena upah yang tidak layak, karena hak-hak dasar yang tidak terpenuhi dan lain sebagainya gitu. Ini juga menjadi salah satu wajah yang juga perlu dilihat, meskipun beberapa kemajuan di sisi yang lain juga sudah mengalami kemajuan. Kenapa sangat tinggi? Karena adalah soal kerentanan. Jadi kerentanan mereka terhadap situasi kerja yang tidak layak itu sesungguhnya dimulai dari sini. Bukan saja mereka yang tiba-tiba terancam hukuman mati, bukan tiba-tiba saja mereka yang diperkosa majikan, bukan tiba-tiba mereka yang dianiaya yang sampai hari ini masih terus kita saksikan di TV, di koran dan lain sebagainya, tetapi itu dimulai dari sini. Tata kelola penyiapan sumber daya manusia yang tidak serius oleh pemerintah, dan BLK-BLK tadi yang disampaikan Pak Menteri itu belum dioptimalkan sama sekali untuk pekerja migran. Seluruhnya masih dialokasikan untuk pekerja di dalam negeri, dan baru akan dimulai tahun depan untuk pendidikan vokasi bagi pekerja migran. Kita bisa bayangkan bagaimana situasi sebelumnya gitu, karena persis itu dimulai dari sumber daya pekerja migran kita yang sangat terbatas sehingga kerentanan itu terjadi. Dan bahwa sampai hari ini meskipun kita menempatkan ke 178 negara, kita baru punya MOU sekitar 13 negara, sehingga itu juga menjadi tantangan. Bagaimana saya setuju dengan Pak Greg, reformasi kebijakan perburuan itu tidak hanya untuk pekerja di dalam negeri, itu juga untuk pekerja di luar negeri. Nah, kalau melihat data BNP 2 TKI, ini terhubung dengan apa yang dikatakan Pak Menteri bahwa tantangan latar belakang pendidikan itu mayoritas memang masih lulus SD dan SMP. Jadi 68% mereka masih latar belakang itu, sehingga ini juga tantangan ke depan. Tadi pendidikan vokasi menjadi alternatif, saya berharap ini bisa diimplementasikan sehingga bisa mengurangi gap ini. Dan bagaimana ke depan, sesungguhnya apa yang bisa diusulkan gitu ya untuk memastikan bahwa keadilan sosial bagi pekerja itu bisa terjadi. Yang pertama tentu soal pelayanan publik, karena pelayanan publik ini akan mendorong masyarakat kita untuk mendapatkan akses-akses yang lain, soal pendidikan, soal kesehatan yang berujung pada pekerjaan yang lebih layak. Yang kedua tentu adalah merubah paradigma migrasi seperti yang saya sampaikan, bagaimana teknologi harus dimanfaatkan untuk merubah tata kelola migrasi ke depan yang tidak lagi membebani biaya yang mahal kepada mereka yang terpaksa keluar negeri, tetapi dibangun tata kelola yang lebih ramah kepada mereka. Kemudian tentu saja harus mengurangi ketimpangan, karena kemiskinan itu menjadi persoalan yang terus-menerus akan menghambat keadilan sosial terjadi. Dan yang terakhir tentu menciptakan lapangan pekerjaan yang inklusif. Tidak hanya lapangan pekerjaan, tetapi lapangan pekerjaan inklusif yang bisa diserap oleh mereka yang selama ini terpaksa menjadi pekerja migran dengan wajah mereka mayoritas perempuan, dengan keterbatasan pendidikan, tetapi mereka sungguh luar biasa. Kalau merefleksikan bagaimana kinerja mereka adalah sesungguhnya, tadi Pak Menteri juga menggarisbawahi, mereka punya karakter yang luar biasa. Masyarakat dunia saya kira punya penilaian sangat mencintai pekerja migran kita gitu. Tetapi bahwa
itu juga bisa menjadi titik lemah dari pekerjaan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak diskusi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.